Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok akuntansi biaya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai metode harga pokok proses produk yang diolah melalui satu atau lebih departemen produksi yang beranggotakan Kurniawan Suwakil dengan NIM 128, Adela Afrilia Putri dengan NIM 146, dan Ika Susanti dengan NIM 127, serta Khoiria Nur Rahmat dengan NIM 151, dan Putri Intan Oktaviani dengan NIM 152. Pada slide pertama itu ada metode harga pokok proses produk diolah melalui satu departemen produksi. Contohnya, PT Risa Rimendi mengelola produknya secara massal melalui satu departemen produksi. Jumlah biaya yang dikeluarkan selama bulan Januari 2001 adalah data produksi dan biaya PT Risa Rimendi bulan Januari. Yang pertama ada biaya bahan baku sekitar 5 juta dan biaya bahan penolongnya 7.500.000 dan biaya tenaga kerjanya 11.250.000 dan biaya overhead-nya pabrik itu 16.125.000. Total biaya seluruhnya atau total biaya produksinya adalah 39.875.000. Adapun jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut adalah produk jadinya 2.000 kilo dan produk dalam proses pada akhir bulan dengan tingkatannya biaya bahan baku 100%, biaya bahan penolongnya 100% dan biaya tenaga kerjanya 50% serta biaya overhead-nya 30%. Pada slide selanjutnya, ada bulan Januari 20X1 masuk ke dalam proses 2.500 kilo serta produk jadinya 2.000 kilo dan produk dalam proses akhirnya 500 kilo. Adapun untuk menghitung biaya persatuan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut perlu dihitung unit ekuivalensi bulan Januari dengan cara perhitungan sebagai berikut. Yang pertama ada biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam bulan Januari 20X1 ini menghasilkan 2.000 kilo dan produk jadinya 500 kilo, serta adapun tingkat penyelesaiannya bahan baku itu 100%. Biaya bahan baku 5 juta ini tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk jadi 2.000 kilo dan 500 kilo. Adapun cara penyelesaiannya unit ekuivalensi ini sama dengan 2000 ditambah 100% dikali 500 sama dengan 2500 kilo. Selanjutnya ada biaya bahan penolong yang dikeluarkan dalam bulan Januari 20X ini sebesar 7.500.000 tersebut dengan menghasilkan 2000 kilo dan produk jadinya 500 kilo. Tingkat penyelesaiannya biaya bahan penolong ini adalah 100% dan cara penyelesaiannya unit ekuivalensi sama dengan biaya bahan baku. 2000 ditambah 100% dikali 500 sama dengan 2500. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja yang dikeluarkan dalam bulan Januari 20X1 ini sebesar 11.250.000 tersebut dapat menghasilkan 200 kilo dan produk jadinya 100 kilo serta tingkat penyelesaiannya biaya tenaga kerja adalah 50%. Cara penyelesaiannya unit ekuivalensi ini 2000 ditambah 50% dikali 500 sama dengan 2.250 kilo. Selanjutnya ada biaya overhead-nya pabrik yang dikeluarkan dalam bulan Januari 20X ini sebesar 16.125.000 dan dapat menghasilkan 2.000 kilo serta produk jadinya 500 kilo dan tingkat penyelesaiannya biaya overhead-nya ini 30%. Adapun cara penyelesaiannya hampir sama kayak yang tadi, itu ada 2.000 ditambah 30%-nya dikali 500 sama dengan 2.150 kilo. Untuk slide selanjutnya adapun perhitungan harga pokok produksi persatuan. Untuk unsur biaya produksi bahan baku ini total biayanya 5 juta dan unit ekuivalensinya 2.500 serta biaya produksi persatuannya ini 2.000. Dan unsur biaya produksi bahan penolong total biayanya 7.500.000, unit ekuivalensinya 2.500 serta biaya produksi persatuannya ini 3.000. Dan untuk unsur biaya produksi tenaga kerja total biayanya adalah 11.250 dan unit ekuivalensinya 2.250 dan biaya produksi persatuannya adalah 5.000. Dan untuk unsur biaya produksi overhead pabrik tersebut adalah total biayanya 16.125 dan unit ekuivalensinya 2.150 dan biaya produksi persatuannya adalah 7.500. Untuk total biaya keseluruhannya adalah 39.875
Dan untuk total biaya produksi persatuannya adalah 17.500. Setelah biaya produksi persatuan telah dihitung, harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gedung dan harga pokok persediaan produk dalam proses adalah. Adapun perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses ini, ada harga pokok jadi yaitu 2.000 dikali 17.500 sama dengan 35 juta. Dan adapun harga pokok persediaan produk dalam proses ini ada beberapa, yaitu biaya bahan baku 100% dikali 500 dikali 2.000 sama dengan 1 juta. Dan untuk biaya bahan penolongnya 100% dikali 500 dikali 3.000 sama dengan 1.500.000. Dan untuk biaya tenaga kerja yaitu 50% dikali 500 dan dikali 5.000 sama dengan 1.250.000. Dan untuk biaya overhead pabrik ini 50% dan dikali 500 dikali 7.500 sama dengan 1.125. Dan untuk total keseluruhannya adalah 4.875. Jadi jumlah biaya produksi bulan Januari 2021 ini adalah 35 juta ditambah 4.875 sama dengan 39.875. Itu laporan biaya produksi pada PT Risarimen pada bulan Januari. Yang pertama yaitu data produksi. Data yang dimasukkan dalam proses itu 2.500 per kilo. Kemudian produk jadi yang ditransfer ke gudang 2.000, produk dalam proses akhir Rp500. Jadi jumlah produk yang dihasilkan 2.500. Kemudian yang kedua, biaya yang dibebankan dalam bulan Januari yaitu biaya bahan baku 5 juta, kemudian biaya bahan penolong 7.500.000, kemudian biaya tenaga kerja 11.250.000, biaya overhead pabrik 16.125.000, dan jumlah dari biaya yang dibebankan yaitu 39.875.000. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya. Harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang yaitu 2.000 per kilo dikalikan 17.500 jadi 35 juta. Kemudian harga pokok persediaan produk dalam proses akhir yaitu biaya bahan baku itu 1 juta. Kemudian biaya bahan penolong 1.500.000. Kemudian biaya tenaga kerja 1.250.000 dan biaya overhead pabrik 1.125.000. Jadi jumlah tersebut yaitu 4.875.000. Kemudian jumlah biaya yang diproduksi yang dibebankan pada bulan Januari yaitu 35 juta ditambah 4.875 yaitu 39.875.000. Selanjutnya yaitu jurnal pencatatan biaya produksi. 1. Jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku didebit sejumlah 5 juta. Persediaan bahan baku dikredit sejumlah 5 juta juga. Yang kedua, jurnal untuk mencatat biaya bahan penolong. Barang dalam proses biaya bahan penolong didebit sejumlah 7.500.000. Persediaan bahan penolong dikredit juga sejumlah 7.500.000. Kemudian yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja itu didebit sejumlah 11.250.000 dan gaji dan upah dikredit sejumlah 11.250.000. Yang keempat, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses BOP didebit sejumlah 16.125.000 dan berbagai rekening yang dikredit sejumlah 16.125.000. Selanjutnya yang kelima yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang. Yang pertama, persediaan produk jadi didebit sejumlah 35 juta. Yang kedua, barang dalam proses biaya bahan baku dikredit sejumlah 4 juta. Barang dalam proses biaya bahan penolong dikredit sejumlah 6 juta. Barang dalam proses biaya tenaga kerja dikredit sejumlah 10 juta. Barang dalam proses biaya overhead pabrik dikredit sejumlah 15 juta. Selanjutnya yang keenam, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai dalam akhir bulan Januari. Yang pertama yaitu persediaan produk dalam proses didebit sejumlah 4.875.000.
Kemudian barang dalam proses biaya bahan baku dikredit sejumlah 1 juta, barang dalam proses biaya bahan penolong dikredit sejumlah 1.500.000, kemudian barang dalam proses biaya tenaga kerja dikredit sejumlah 1.250.000. Yang terakhir, barang dalam proses biaya overhead pabrik dikredit sejumlah 1.125.000. Metode harga pokok proses produk diolah melalui lebih dari satu departemen produksi. Perhitungan biaya produksi persatuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif, karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama telah jadi pada departemen sebelumnya, yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya tersebut. Maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama yaitu 1. Biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. Kedua, biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama. Contohnya, PT Eliona memiliki 2 departemen produksi, Departemen A dan Departemen B untuk menghasilkan produknya. Data produksi dan biaya kedua departemen tersebut dalam bulan Januari di atas, yaitu bisa dilihat di slide tersebut ya, bagaimana cara menjawabnya. Terus, perhitungan harga pokok produksi persatuan Departemen A bisa dilihat itu di dalam kotak-kotaknya di dalam slide. Lalu, setelah biaya produksi persatuan dihitung, harga pokok produk selesai yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B dan harga pokok persediaan produk dalam proses di departemen pada akhir bulan Januari dapat dihitung sebagai berikut, yaitu harga pokok produk selesai yang ditransfer ke Departemen B 30.000 dikali 15, maka hasilnya 450.000. HPP produk dalam proses akhir yaitu biaya bahan baku 100% dikali 5.000 dikali 2 sama dengan 10.000. Biaya tenaga kerja 20% dikali 5.000 dikali 5, 5.000. Biaya overhead pabrik 20% dikali 5.000 dikali 8 sama dengan 8.000. Jumlah biaya produksi Departemen A bulan Januari yaitu 23.000, lalu ditambahkan menjadi 473.000. Ini laporan biaya produksi, bisa dilihat seperti yang di slide. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jurnal pencatatan biaya produksi Departemen A. Yang pertama, jurnal untuk mencatat biaya bahan baku. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A berada di debit sebesar 70.000. Persediaan bahan baku dikredit sebesar 70.000. Jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A berada di debit sebesar 155.000 dan gaji dan upah berada di kredit sebesar 155.000. Yang ketiga, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A berada di debit 248.000, sedangkan berbagai rekening yang dikredit berada di kredit sebesar 248.000. Jurnal yang keempat yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok produk yang ditransfer dari Departemen A ke Departemen B. Untuk yang berada di debit yaitu barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B sebesar 450.000. Untuk yang berada di kredit terdapat barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A 60.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A 150.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A 240.000. Selanjutnya, jurnal yang kelima yaitu jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen A pada akhir bulan Januari 2001. Persediaan produk dalam proses Departemen A berada di debit sebesar 23.000. Yang berada di kredit yaitu barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A sebesar 10.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A sebesar 5.000, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A sebesar 8.000. Selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produksi Departemen B. 30 kg produk selesai yang diterima oleh Departemen B dari Departemen A telah membawa total biaya produksi dari Departemen A sebesar 450.000
Rp50.000 atau Rp15 per kilogram. Departemen B mengeluarkan biaya tenaga kerja dan overhead pabrik dalam bulan Januari 2001 sebesar Rp270.000 atau Rp405.000. 30.000 kg diolah Departemen B dapat menghasilkan produk jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 24.000 kg dan persediaan produk dalam proses pada akhir bulan sebanyak 6.000 kg dengan tingkat penyelesaian 50% untuk biaya konversi. Biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Biaya konversi telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai sebanyak 24.000 kg dan 3.000 kg dari 6.000 dikali 50% persediaan produk dalam proses. Unit ekuivalensi biaya konversi adalah 27.000 kg yang dihitung 24.000 kg ditambah 50% dikali 6.000 kg menghasilkan 27.000 kg. Selanjutnya yaitu perhitungan biaya produksi per satuan yang ditambahkan Departemen B. Di sini terdapat tabel yang terdiri atas unsur biaya produksi, total biaya, unit ekuivalensi, biaya produksi per kilogram. Unsur biaya produksi untuk tenaga kerja, total biayanya yaitu 270.000, unit ekuivalensi 27.000 kg, sehingga biaya produksi per kilogramnya Rp10. Unsur biaya produksi overhead pabrik, total biayanya 405.000, unit ekuivalensi 27.000 kg, sehingga biaya produksi per kilogram Rp15. Sehingga total biaya 675.000 dan total biaya produksi per kilogramnya Rp25. Perhitungan harga pokok produk jadi dan produk dalam proses Departemen B, yaitu harga pokok produk selesai yang ditransfer Departemen B ke gudang. Ada harga pokok dari Departemen A 24.000 kali 15 jadi 360.000. Terus biaya yang ditambahkan Departemen B 24.000 kali 25 jadi 600.000. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer itu Departemen B ke gudang 24.000 kali 40 jadi 960.000. Ada harga pokok persediaan produk dalam proses akhir. Harga pokok Departemen A 6.000 kali 15 jadi 90.000. Terus biaya yang ditambahkan oleh Departemen B yaitu biaya tenaga kerja 50% kali 6.000 kali 10 jadi 30.000. Terus ada biaya overhead pabrik 50% kali 6.000 kali 15 45.000 jadi 75.000. Terus total harga pokok persediaan produk dalam proses Departemen B 165.000. Jumlah biaya produk kumulatif Departemen B bulan Januari yaitu 1.125.000. Laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2000 sekian. PT Eliona Sari, laporan biaya produksi Departemen B bulan Januari 2000 sekian. Data produksi diterima dari Departemen A 30.000 kg, produk jadi yang ditransfer ke gudang jadi 24.000 kg, produk dalam proses akhir 6.000, jumlah produk yang dihasilkan 30.000 kg. Biaya kumulatif yang dibebankan Departemen B dalam bulan Januari 2000 sekian, yaitu ada harga pokok dari Departemen A 30.000 kg, total 450.000 per kilogramnya 15. Terus biaya yang ditambahkan Departemen B yaitu biaya tenaga kerja 270.000 10 per kilogram, biaya overhead pabrik 405.000 15 per kilogram. Jumlah biaya yang ditampilkan Departemen B 675.025 per kilogram. Total biaya kumulatif di Departemen B 1.125.040 per kilogram. Jadi perhitungan biaya harga pokok produk yang ditransfer ke gudang 24.960.000. Harga pokok produk persediaan dalam proses akhir, harga pokok dari Departemen A 15 kali 6.000 jadi 90.000.
biaya yang ditambahkan Departemen B, yaitu biaya tenaga kerja 30.000, biaya overhead pabrik 45.000. Jadi jumlah biaya produk kumulatif yang dibebankan Departemen B bulan Januari yaitu 1.125.000. Jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B berdasarkan informasi di atas biaya produksi Departemen B bulan Januari 2000 sekian dicatat dengan jurnal sebagai berikut. Itu jurnal untuk mencatat dari Departemen A barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B 450.000, barang dalam proses biaya bahan baku Departemen A 60.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen A 150.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen A 240.000. Terus yang kedua ada jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja. Barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 270.000, gaji dan upah 270.000. Yang ketiga ada jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Barang dalam proses biaya overhead Departemen B 405.000, berbagai rekening yang dikredit 450. Jurnal untuk mencatat HPP jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang, yaitu persediaan produk jadi 960.000. Barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B 360.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 240.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B 360.000. Yang kelima ada jurnal untuk mencatat HPP produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen B pada akhir bulan Januari, yaitu persediaan produk dalam proses Departemen B 160.000, barang-barang dalam proses biaya bahan baku Departemen B 90.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja Departemen B 30.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik Departemen B 45.000.